Wey, balik lagi wey bersama gue Lokal Jersey. Juga keren nggak nih? Sekali-sekali nggak pakai baju lokal lah ya. Ini bajunya klub Meksiko. Tapi nanti gue pengen nge-review jersey lokal yang emas-emas kayak gini, asik. Next ya video setelah ini, tunggu aja. Dan di depan gue, akhirnya nggak pakai box. Udah ada jersinya Bali United. Ini untuk pertama kalinya gue nge-review jersey ukuran size S. Kenapa size S? Karena XL-nya belum ada atau double XL-nya belum ada, belum nyampe. Tapi gue bisa beli yang S karena nggak tahu kenapa di toko Mills pada saat gue beli barang ini berapa hari yang lalu, tanggal 27 ya, tanggal 27 September, yang ready baru size kecil. Katanya sih mau dikirim ke Bali ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja. Ini dia package-nya, anti kotak-kotak. Mills. Sini ada keterangan-keterangan dalam berbagai bahasa. Ada bahasa Inggris. Entah ini pour éviter tourist return, ini kayak bahasa Prancis. Bahasa Jepang, bahasa Korea, dan lain-lain sih. Artinya Mills akan menjadi brand yang tidak hanya dipakai oleh orang Indonesia gitu dong, keren. Lo kalau mau nonton diskusi gua sama bosnya, main aja ke video gua sebelumnya. Dan ada silika gelnya, oke. Biar apa? Biar nggak lembab, biar nyerap lembab. Ini salah satu teknik yang bagus untuk menjaga jersey tetap bagus pada saat datang ke customer-nya. Wih, ini dia, gile kecil banget. Tapi nggak apa-apalah, sekali-sekali. Nah, kita tahu Bali United dari tahun 2015 ya, itu memang nggak pernah bekerja sama dengan pihak ketiga atau vendor atau apparel. Dia selalu bekerja sama dengan dirinya sendiri. Jadi dia self apparel. Dan suatu kejutan, kenapa tahun ini, tahun 2021 ini mereka bekerja sama dengan Mills yang namanya sudah terkenal, kadung terkenal dengan jersey timnas Indonesia. Jadi dia dapetin timnas Indonesia dulu, baru dapetin tim lokal ya. Ya, itu mungkin strategi yang bagus ya. Ya kenapa enggak, selama lo punya capital dan source yang kuat ya. Jadi akhirnya sama Mills, gue juga kaget banget kenapa bisa begitu. Kalau mau dengar lagi ceritanya, apa sih yang Bali United mau, yang tadinya bikin sendiri jadi mau pihak kedua atau pihak ketiganya, monggo, ini ada videonya. Silakan yang pengen punya knowledge baru, silahkan. Dan ini di launching bulan Agustus kemarin. Orang bilang, wah jersinya jersey apa namanya, koran ya bro, udah 6 tahun bro, basi bro, ngomong gitu, ngomong yang lain aja lah bro. Perlu lah, nggak perlu lagi lah gue bahas basi. Jadi kita bahasnya fokus aja ke desain dan jersinya, karena memang semakin banyak apa namanya sponsor ya, harusnya klub semakin kuat, titik. Oke. Dan kalau gue nilai jersey ini selalu, kalau Mills kainnya nggak pernah salah nih. Wah, ini kainnya bagus banget, hand feel-nya nyaman banget. Kalau hand feel aja sudah nyaman, gimana di badan? Makin nyaman ya, makin nyaman. Jadi enak sekali ya. Ini hampir sama sepertinya sih sama yang ada di jersey timnas Indonesia nih. Jadi nyaman, enak, nggak ketipisan, nggak ketebelan, pas menurut gua. Hebat, Mills selalu mempunyai kain yang tepat. Apalagi ini bukan kain subliman. Ini bukan subliman ya guys. Sorry, mungkin itemnya ini subliman, tapi kain asalnya adalah kain berwarna merah ya, seperti jersey timnas ya. Disublim warna hitam merah, dihantam semprot tinta hitam, masih dapat warna hitamnya. Jadi ini kainnya yang memang sudah dicelup pada saat
pada saat mereka di awal-awal menjadi berwarna merah. Jadi bukan kain putih ya, jadi memang kain warna merah. Oke, keren. Dan sisa-sisanya, ujung-ujungnya dari logo Millsnya sendiri ini rubber ya, tebel. Pada seneng nih, sepertinya sih kuat nih ya, cuma ada beberapa informasi copot ya. Pada akhirnya biar nggak copot, lu juga harus jaga-jaga gitu, lo harus jaga-jaga, jangan mesin cuci segala macem. Dan ini logo Bali United yang di depan sini, ini bukan TPU ya, ini patch, ini semacam rubber yang dikerjakan berkali-kali. Infonya sih ini bukan bikinan lokal ya, dan ini bagus sih, ada plastiknya. Ini hasil apa ya, kayak semacam di print gitu ya, mereka bilangnya sih rubber ya. Ini lumayan tebel loh, yang seperti kamu suka itulah intinya lah. Jadi nggak kalah dengan logonya Mills, artinya klub tidak boleh di bawahnya logo. Nah gitu dong, masa logonya tipis-tipis, printan logo klubnya tipis-tipis tapi logo aparelnya tebel, kan kayaknya nggak fair ya gitu. Nah, dan kalau melihat dari detail yang lain, ini dia pakai ribnya seperti biasa, ribnya Mills oke punya, cuma ini agak tebel nih. Entah kenapa dia pakainya yang tebel, mungkin karena memang pengen ngepres ya, ngefitnya dapet banget nih, cengkramannya ke bajunya tuh dapet, biar ngebentuk fitnya bagus, sesuai, cakep ya. Jadi nggak mengandalkan fit dari kainnya saja, tapi si ribnya ini juga membantu biar semakin fit. Kalau gue sih nggak begitu seneng yang setebel ini ya, cuma memang pasti ada alasan. Jadi ini ribnya tuh kayak dilipat gitu, baru dijahit. Jadi bukan diri sendiri dijahit sama kain, tapi dia dilipat dua baru dijahit. Jadi agak tebel. Dan sama seperti yang di leher, ini juga dilipat nih. Tuh, jadi dia kelihatan nih itemnya tuh dua sisi tuh, kan? Tuh, kalau diginiin nih kelihatan nih. Cuma ada sesuatu kekurangan. Ini juga berapa kali gue lihat di jersinya Mills, ini jahitannya ya di ujung kerah ini tuh, ini tuh masuk loh. Ini ada masalah dengan jahitan atau pola tuh, ini kelihatan banget nih, nekuk seperti ini. Ini kejadian juga di jersey away-nya timnas tuh, yang putih hijau tuh juga begitu tuh. Jadi ada tekukan masuk begini nih. Mungkin kalau faktor utamanya adalah si ribnya ini sendiri ya, mungkin terlalu tebel, jadinya dia mengalahkan kainnya, atau ada teknik yang kurang pas yang diaplikasikan pada saat penjahitnya ini. Enaknya kan begini sih tuh, mungkin kelihatan nggak? Nah, coba nih ya, gue harusnya, nah ini kalau di normalin tuh dia ada tekukannya nih ya. Harusnya sih kalau menurut gue bisa lebih perfect dari sekarang, dan gue yakin Mills pasti akan membuat yang lebih baik lagi ya. Ini seluruh permukaannya ini di screen, jadi dari sebuah bukan polyflag, dari logo Indofood dan Smartfriend-nya ini disablon di atas plastik, lalu plastiknya dipres seperti polyflag gitu supaya menempel, karena ini detailingnya lebih bagus dan sanggup membuat titik-titik yang sangat kecil. Ini kan kayak di 4 ini kan kecil nih, dia lebih bagus nih. Belum ada dengar cerita lagi sih, copot-copot lagi. Mungkin udah paling bener adalah dengan memakai screen print. Di bawah sini ada karet ya, Dijegen Bani itu artinya nah itu dia, Dijegen Bani. Dan ini Peter Barnya juga barengan ya sama kerahnya, si ribnya itu, biar dia kondisi mereka duet yang sempurna supaya kerahnya mudah sekali untuk dipakai.
Di kerah belakang sini, ini ada bordiran warna emas. Ciri khas sudah ada dari tahun lalu. Ini adalah motif dari stadionnya stadionnya Iwayan Dipta. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 ya. 12 atau 14 nih aslinya nih. Sini kelihatannya seperti 12 nih. Jadi ini dijahit di belakang, dibordir di belakang. Cuma memang di belakangnya ini nggak ada penutupnya sih, karena mungkin ini ganggu di leher nih ya. Kalau gua sih mungkin ganggu ya. Tapi meskipun ini kecil, nggak terlalu banyak. Baiknya masih memang ditutup ya, seperti tahun lalu sih. Dan kalau ngelihat warnanya gitu ya, kan itu kan bertahun-tahun Bali punya motif barong, punya motif yang menggambarkan kayak tahun lalu tuh pantai, lautnya, bebatuannya, pegunungannya. Dan sekarang ini agak campaignnya ini keren nih. Jadi dia ini motifnya motif tie-dye. Motif tie-dye ini adalah motif yang ada biasa di baju oleh-oleh. Kalau kamu ke Bali ya, kan biasanya ada baju barong, ada baju yang seperti ada cara mencetaknya tuh unik ya, warna-warnanya segala macam, campuran-campuran warna. Dan ini adalah salah satunya. Kenapa mereka mengambil itu? Karena mereka mensupport UMKM. Mungkin nggak bekerja sama dengan UMKM ya, aku nggak tahu detailnya, tapi mereka dengan mereka mengambil motif jualannya UMKM yang selama pandemi ini sangat-sangat terjatuh karena Pulau Dewata yang ramai seperti itu menjadi sepi ya. Mereka mensupportnya, mendukung kampanyenya dengan memakaikan motif mereka, motif si tie-dye pedagang UMKM ini di jersinya Bali United. Ada di away-nya, ini juga bagus nih, away-nya bagus yang putih, thread-nya juga bagus, apalagi kipernya. Ini baju-baju tie-dye ini kalau mau lihat nih, pasti banyak dari kamu udah ada yang punya juga ya. Ada juga ya yang gabungan antara motif tie-dye sama barong ya. Gitu. Ya, overall dengan jersey seperti ini, entah kenapa menurut gua kalau terakhir tahun lalu mereka tuh mulai menonjok, mulai membuat banyak sekali campaign atau tematik atau filosofi yang di dalamnya. Cuma yang ini memang masih ada, cuma nggak banyak ya, entah kenapa memang mungkin Bali United-nya meminta untuk tidak banyak yang aneh-aneh, apalagi pada saat itu mereka ngelemparnya ke Mills. Ini asumsi gue. Jadi nggak banyak sekali muatan-muatan yang yang bisa diidentifikasi ya. Padahal menurut gue tahun lalu dan tahun lalunya tuh muatannya tuh, tematiknya tuh lumayan cukup banyak ya, hitnya tuh banyak ya. Ya itu sebuah kurang lebih. Mungkin juga karena liganya kemarin up and down dan segala macem, jadinya planningnya mereka tuh tidak bisa panjang, atau mereka tidak ada hal-hal yang tidak bisa mereka maksimalkan. Jadinya sih ya yang depan ini menurut gue sih oke ya, bagus ya, nggak ada masalah. Apalagi yang namanya jersey pada saat dipakai nyaman, senang-senang aja kita semua ya. Nah, ini depannya juga, belakangnya juga sama nih, hitam di tengahnya ini sublim ya. Dan gua rasa dengan harga 450 itu naik ya. Terakhir 399 atau 349 ya. Itu berarti sekarang kan harganya sudah menjadi 450. Mungkin pada saat video ini naik sudah bisa dibeli di BU Store dan cabang-cabang BU Store di seluruh Bali, itu banyak banget. Gua tahu, jadi tinggal main aja. Tetap dukung Bali United menjadi klub yang terbaik. Kita nggak tahu apalagi Bali United bisa yang sebagai juara bertahan bisa juara kembali. Gitu aja review dari gue, dan